Karena gimana ya, cerita awal Sarah hidup tuh memang dimulai dari kehilangan ibu ya di usia Ibumu 11 bulan 11 bulan, waktu bayi ibumu sudah meninggal. sudah meninggal Mas Kazim. Fun fact-nya Mas Kazim, justru almarhumah mamalah yang menjadi titik aku memulai perjalanan kepemimpinan. Hmm. Tanpa ketemu, tanpa ada suara, tanpa pernah dengar suaranya, tanpa ngeliat, tanpa ada memori satupun. Karena saat mama pergi, rasanya ya dari kecil itu Mas Gosin, ya kayak menentukan arah hidup sendiri tanpa harus tahu bertanya sama siapa. Dan disitulah cerita kepemimpinan Sarah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Emily di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Bisa pejuang apa saja. Bisa pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang politik, pejuang demokrasi, pejuang buku. Nah, sekarang kita ketemu dengan anak muda nih. Anak kemarin sore. Enggak kemarin sore sih ya. Anak pokoknya dulu pernah podcast pejuang ketemuan. Ini kedua Mas. Iya, ini kedua. Ini yang kedua ya, Sarah Kedua ya. kali. Nah, dengan Sarah, saya ngeja namamu agak lupa, agak susah Ya, juga. Sarah apa nih? Sarah Ardiwinata. Sarah Ardiwinata. Nah, nih Sarah Ardiwinata ini teman-teman semuanya menulis buku bareng sama Dedi dan sama Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan nomor 3. Nah, kalau dulu di podcast kita itu kan Sarah cerita tentang waktu kamu jadi ketua OSIS ya. Ketua OSIS. Ya. Ketua OSIS, Ketemu kamu Pak Anies. ketemu Mbak Anies, Protes. protes gitu ya. Ya. Nah, ternyata dari protes-protes ini sekarang kamu nulis Nulis buku. buku. Itu bukunya tentang apa ini ceritanya ini? Iya, maksud kalau boleh cerita dikit, bukunya sebenarnya lebih ke tentang kehidupan Mas Kosin. Cuman Oh, karena kupikir tentang politik, tentang kehidupan Mas tentang Kosin. Ya, kehidupan. cuman karena kebetulan saya, Mm-mm. Bang Dedi dan Pak Anies ini kebetulan tiga-tiganya sama-sama ketua OSIS, Oke. sehingga lensa yang kita pakai untuk melihat kehidupan ini dari lensa kepemimpinan Mas Kosin. Kalau Hmm. kita tiga-tiganya atlet pedal mungkin dari sudut pandang Oke, betul. kebetulan tiga-tiganya ketua OSIS, jadi kita Iya, melihat iya. hidup dari kacamata Tapi lu kepemimpinan. main pedal kan? Main dikit. Kapan kamu nulis tentang pedal juga? Siap. Oke, jadi Iya, kamu mantan ketua iya Mas OSIS. Odin. Oh, Iya, Dedi mantan ketua ketua OSIS, OSIS. Pak Anies mantan Tempat ketua ketua OSIS. OSIS. Lalu kemudian diakumulasi dari Iya. jadi judul buku ini ya, Yes, betul Mas Odin. Leadership XYZ. XYZ. Ya. Ini mewakili masing-masing generasi dong ya. Yes, Mas Odin, Pak betul. Anies generasi X X, emang X dia kayaknya baby boomers ya. di X. Di X aja. Tapi setelah kita riset, Pak Anies masih masuk X. Oh, masih masuk Bang X. Dedi saya Z. Z, Ya. kamu Gen Z. Ya. Oke. Jadi itu mewakili Mewakili masing-masing. masing-masing. Nah, kamu sebagai yang paling unyu-unyu di Ya. antara yang ini, Ya. kamu mau nyampein apa di buku ini Ya, kira-kira? mungkin yang pertama, Mas Yosin, sebagai yang paling muda, sebetulnya Sarah justru yang paling beban. Oh, kok? Karena ini kan buku leadership ini tuh memang cenderung masuk kategori buku self-help, Oke, buku motivasi. motivasi. Sedangkan sebagai yang hidup baru sebentar dan paling muda, rasa-rasanya belum sepantas itu untuk menulis buku motivasi di saat sebenarnya yang paling butuh motivasi saya. Jadi kamu sebenarnya nulis sambil motivasi diri dong ya? Betul. Jadi sempat mikir gini Mas Kasin, betul-betul paling beban karena tadi merasa belum pantas untuk menulis buku motivasi. Tapi pernah ada satu tulisan yang mengubah cara pandang Sarah Mas Kasin dengan begitu signifikan ya, tentang menulis buku itu. Kalau menunggu usia 50 dulu atau menunggu usia matang dulu untuk akhirnya mutusin nulis buku, Ya kalau kayaknya sampai. umurnya. Dan ada satu tulisan intinya yang mengubah cara pikir Sarah Mas Kusin, bahwa ketika nulis sesuatu yang isinya adalah pesan baik, entah itu orang melihatnya motivasi Ya. atau apapun itu, jangan dianggap sebagai kita menggurui seseorang Oke. atau karena kita udah sempurna melakukan itu, tapi justru anggaplah kita
yang sebagai nulis, kita orang yang justru paling butuh diingatkan soal tulisan itu sendiri. Itulah yang membuat Sarah berani untuk akhirnya mutusin mau berdampingan menulis dengan dua senior yang luar biasa, apalagi Pak Anies, nggak ada yang nggak tahu Pak Anies. Bang Deddy udah jelas banyak sekali kontribusinya untuk banyak anak muda. Saya ini Sarah baru mulai hidup Mas Kozin, belum ngasih banyak juga untuk lingkungan, tapi karena kalimat itu menulislah, bukan karena kita udah selesai atas diri sendiri, tapi justru karena kita merasa kita yang paling butuh diingatkan atas tulisan-tulisan itu, gitu loh Mas Kusin. Jadi Apa saja yang kamu perlu ingatkan terhadap dirimu sendiri di dalam buku ini? mungkin hampir semua hal tentang kehidupan Sarah tuh terangkum di buku ini justru Mas Kusin. Jadi karena cerita gimana ya, cerita awal Sarah hidup tuh memang dimulai dari kehilangan ibu ya di usia Ibumu 11 bulan 11 bulan waktu bayi ibumu sudah meninggal. Mas Kusin. Jadi memang awal cerita kehidupan dimulai dari kehilangan. Jadi Kemudian kamu sudah kehilangan, sudah jadi piatu Iya. umur 11 bulan. ya waktu masih bayi Mas Kusin. Yang ngasuh siapa tuh? Nenek dan kakek, dan keduanya wafat di usia Sarah 17 tahun, berselang setahun. Wow. Jadi dirawat dari kecil sama nenek kakek. Di usia 17 tahun keduanya wafat berselang hanya 1 tahun, dan 1 tahun kemudiannya lagi tempat tinggal kami, ya setelah nenek meninggal, kakek meninggal 1 tahun kemudian Mas Kusin, tepat 1 tahun kemudiannya lagi rumah kami, ya satu-satunya tempat yang bisa bikin Sarah mengingat memori tentang mereka, habis terbakar, hangus, kebakaran. Jadi kamu 11 bulan ditinggal, kemudian diasuh kakek nenek. Ketika umur SMA ya 17 itu ya. Sebelum kampanye jadi calon ketua OSIS Mas Kusin. Jadi kamu itu sebelum jadi ketua OSIS sudah ditinggal kakek nenek. Betul. Selisih 1 tahun. Ayah ada, cuman memang saat itu di SD nggak memutuskan tinggal bareng, jadi Sarah sama nenek kakek. Jadi benar-benar cuman berkomunikasi sangat baik dari kecil. Jadi kamu mungkin 11 bulan itu juga nggak ingat ya wajah ibu? Nggak ingat. Nah tapi fun fact-nya Mas Kusin, justru almarhumah mamalah yang menjadi titik aku memulai perjalanan kepemimpinan. Tanpa ketemu, tanpa ada suara, tanpa pernah dengar suaranya, tanpa ngeliat, tanpa ada memori satupun. Karena saat mama pergi, rasanya ya dari kecil itu Mas Kusin, ya kayak menentukan arah hidup sendiri tanpa harus tahu bertanya sama siapa. Dan disitulah cerita kepemimpinan Sarah dimulai. Jadi kamu seperti cari arah dari tapi sebenarnya gini, mungkin ya walaupun mama sudah nggak ada, sebenarnya kamu berdialog tetapi mungkin secara imajiner kali ya dengan secara mama. tidak langsung ya. Dalam sholat kalau lagi sendiri itu kayak hidup di dalam diri saya gitu. Apakah ada yang menceritakan tentang ibumu ke kamu misalnya? Ada, maksudnya sekilas, itu pun nggak banyak, maksudnya papa dulu mungkin sempat cerita, nenek ya nenek, cuman kan itu sekilas aja Mas Kusin. Sarah tidak begitu. Kakek nenek yang kamu ikuti itu adalah kakek nenek dari papamu ya? Dari papa. Oke. Dan itu di dalam buku ini kamu mengekspresikannya dalam bentuk apa? Tentu kan nggak mungkin cerita detail ya, karena cukup detail justru Mas Kusin saat di buku ini? Ada di buku ini semuanya. Jadi pertama kali kapan pertama kali bertanya mengapa dalam hidup tuh Sarah tulisin di situ, itu waktu TK, waktu ngelihat, nanti mungkin bisa dibaca juga lengkapnya di buku. Pertama kali berkenalan sama rasa bingung itu waktu TK Mas Kusin, karena lihat teman-teman TK itu tuh semuanya ditemenin sama satu perempuan dewasa, mereka semua panggil ibu, kok saya aja nggak ada gitu. Mungkin itu momen pertama ya bertanya bingung lah kepada masih kecil, tapi kan ya jadi lebih ke kok mereka punya aku enggak gitu Mas Kusin. Karena kamu manggilnya tetap nenek ya? Nenek. Jadi ya Allah, bayangkan ya, jadi saya jadi mau tapi ini di sesi apa ini kira-kira kan gini, buku ini kan menampung 3 orang nih pemikiran. Jadi ketika kamu menuliskan ini tuh apakah space-nya cukup?
di dalam buku ini untuk menuliskan cerita-cerita itu tuh? Justru cukup sekali Mas Kosim. Jadi karena baru mulai kehidupan seperti yang Sarah bilang tadi, mungkin tidak ada experience yang bagaimana Bang Deddy sudah memegang peran ini Ya, itu, apalagi Pak Anies. ya. Sehingga kalau nanti lihat di bab pertamanya tentang self leadership atau memimpin diri, Sarah nggak mulai ceritanya saat nggak memulai cerita kepemimpinan itu saat jadi ketua OSIS, saat Ya. jadi wakil ketua BEM, enggak. Sarah mulai cerita kepemimpinan itu saat kehilangan. Nanti ada judulnya kepemimpinan yang tumbuh dari luka. Kepemimpinan yang tumbuh dari Iya, luka ada di itu bab kira-kira 1. Bahkan bab. yang memulai bab pertama dari buku ini Oh, cerita Sarah Mas Kosin. iya 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 iya. Iya. Halaman berapa ya? Lupa. Mm. Jadi memang narasi dari Sarah sebagai Gen Z di sini justru kepemimpinan yang tumbuh dari luka, gimana kita ngerawat luka, berkenalan dengan diri sendiri sampai akhirnya kita sadar lagi dalam hidup tuh lagi proses memimpin diri Iya itu iya untuk iya. sembuh dari luka. Ya, karena ini kan yang jadi concern ya, Iya. banyak tuduhan, ya mohon maaf ini berdasarkan bacaan-bacaan juga ya, bukan pendapat saya, tapi banyak tuduhan katanya Gen Z ini banyak mengalami apa namanya kelemahan, apa sih istilahnya itu, mental health. mental health. Nah, itu ditulis Apa juga Mas itu. Kosin. Nah, kamu kan sebagai yang mewakili Gen Iya, Z iya. itu kan mungkin ngerasain betul ya, Betul. ngerasain betul bahwa justru kamu melakukan sesuatu yang berbeda ya. Iya, iya. Eh, Iya. dari kecil sudah ditinggal orang yang paling dekat dan melahirkanmu, Iya. justru kamu harus dilatih menjadi kuat Iya. sejak dari kecil itu kan gitu ya. Iya. Menarik. Nah, saya jadi bingung terenyuh soalnya. Iya, Mas. Tapi gimana kamu tidak punya orang tua, tidak punya ibu, Iya. diasuh olehnya, tapi kamu bisa memupuk leadershipmu Iya. sehingga bisa menjadi ketua OSIS? Oke. Mungkin jawaban atau titiknya justru ada muncul pertanyaan di masa remaja Mas Kosin. Nah, Titiknya. makanya sekarang saya tanyakan. Iya. Titiknya adalah rasa lelah Mas Kosin. Rasa lelah di mana maksudnya kan Sarah hidup dalam pertanyaan yang tidak menerima takdir ini, kenapa orang punya, kenapa saya enggak, dan selalu nge-compare sama orang lain kan, itu Iya. dari kecil karena yang udah mulai lihat kehidupan orang nge-compare, sampai lama-lama Mas Kosin, sumpah capek sekali. Capek dalam arti kata ini mau sampai kapan ya, maksudnya kan mama nggak ada, mau sampai kapan terus menyalahkan Tuhan bahwa yang paling bertanggung jawab sama hidup Sarah, happiness dan lain sebagainya tuh orang lain, which mama gitu. Mau sampai kapan, dan capek banget Mas Gulin marah sama keadaan, marah sama itu. Sampai di remaja itu nenek kakek kan meninggal tuh Mas Gulin. Iya, iya. Kemudian rasanya waktu itu kan remaja belum matang banget, masih penuh gejolak batin yang luar biasa. Nenek kakek meninggal, itu ingat sekali pulang dari makamnya Mas Gosin, di kepala tuh berputar kayak gini, aduh terus ini mau ngapain lagi ya, maksudnya orang-orang yang sangat disayang, yang sangat dekat ada semua. Terus rasanya mau apa ya, sehingga itu inget banget di mobil Mas Gosin pulang dari makam, langsung kepikiran kayak gini, langsung kayak menemukan tujuan hidup, kalau tujuan hidup saya itu pengen kumpul lagi sama mereka iya, dan mereka itu orang-orang baik, sehingga kalau saya mau kumpul lagi sama orang-orang baik, saya harus menjalani hidup ini dengan baik, kalau tidak saya nggak akan kumpul lagi. Dan itu mungkin di perjalanan pulang dari makam itu titik dimana ya kayak menemukan goals hidup tuh, itu pengen penghujung yang baik kayak mama. Makanya kenapa mama itu mengajarkan tentang hidup tanpa temu, tanpa memori, tanpa percakapan, itu cuman sebatas saya pengen pulang kayak beliau, pengen pulang dalam keadaan baik. Saya nggak tahu suaranya Mas Gosin, nggak ada memori sedikit pun tentang mama, tapi yang mengenalkan saya dengan dunia kepemimpinan justru orang yang nggak pernah saya temui. Tapi rasanya hidup di dalam, nggak tahu, maksud kayak hidup kayak nggak mati. Kan ada yang pernah ngobrol sama Bu Agnes, salah satu itunya seniornya Bang Deddy juga di yayasan, orang yang meninggal itu tuh nggak musnah Mas Kosin, rohnya aja kembali. Jadi mama itu nggak musnah, ada aja, cuman beda dimensi, dan beliau tuh hidup di setiap Saya berusaha nangkep ini Sarah. Saya mungkin dalam konteks yang berbeda agak
ya bisa nangkep, tapi saya Iya. ingin mengeksplor lebih Oke. dalam lagi, lebih simpel lagi supaya Iya, iya. mudah ditangkap. Oke. Gini, saya sama, tapi yang ditinggal oleh ayah, umur 5 tahun, Oh, sehingga pun bayangan wajahnya sih memang nggak ada. ya. Nah, tetapi merasa ayah itu hidup dan menginspirasi perjalanan saya karena saya selalu dapat cerita tentang ayah Ya. dari orang-orang terdekat saya, dari tetangga-tetangga, karena waktu itu ayah memimpin sebuah pesantren sehingga banyak cerita tentang dia. Yes. Itulah yang kemudian masuk ke dalam diri saya. Nah, Iya. barangkali mungkin kamu mengalami itu juga mungkin tentang ibumu walaupun nggak ketemu, tapi pasti orang-orang sekelilingnya itu yang akhirnya Betul. bercerita dan kemudian membuat seakan-akan ibumu ya ada buatmu. Ya. Mungkin gitu kali ya. Betul, dan itu selaras sama, ya ini sangat selaras sama misi Sarah, Bang Deddy, dan Pak Anies soal buku ini, bahwa setiap cerita itu berarti dan bisa menghidupkan, Mas Kosin. Even orangnya udah nggak ada, kita dengar cerita orang baik dari orang-orang yang menceritakan itu ke kita, orang itu kayak nggak bener-bener mati, dan itulah maksudnya cerita menghidupkan, even orangnya udah nggak ada. Karakter ibumu yang paling kamu Dengar. paling kamu kemudian merasa terinspirasi, 3 aja. Iya. 3 aja. 3 aja. Mungkin jujur maksudnya kalau menyebutkan 3, saya nggak bisa jawab, tapi ada 1. Dan kayaknya sangat universal dan mungkin buat semua orang basi, tapi orang-orang yang selalu menceritakan tentang mama setiap lebaran, Oke. saudara-saudara atau nenek bahkan sekalipun, mungkin bicara soal beliau insinyur pintar, itu satu hal. Soal manajerial waktu yang dari bangun subuh sampai tidur lagi ditulis rundown kehidupannya, itu satu hal. Nanti itu ada cerita lucu juga, Mas Yasin. Tapi satu yang selalu keinget di Sarah, mama kamu tuh orang baik. Dan kata baik itu saya pengen kayak gitu juga. Udah nggak ada mamanya, cuman pas orang-orang yang masih ketemu saya masih bilang tuh mama kamu itu orangnya baik sekali. Tapi baik itu kan general Iya. sekali, Sarah. Maksudnya apa ya? Perlu sesuatu yang lebih Ada teknis. satu spesifik Turunan-turunannya. mungkin gimana mama nge-treat orang itu. Ini ada satu cerita spesifik dari nenek, Mas Kosin. Waktu lagi naik mobil keluar rumah, kemudian ada ini spesifik sekali ya, ada tetangga menyapa, mama tuh nggak balik nyapa dari mobil, turun dari mobil nyapa tetangga salah. Dan itu mungkin satu cerita spesifik yang nggak pernah bisa saya lupa soal. Tapi ini mengungkap betapa ketulusan hatinya ya, ketika disapa dia ingin berikan lebih dengan turun kan? dari mobil kan begitu ya. Jadi kita ini kan memang diajarkan untuk ketika diberi sesuatu kita balas. Ibumu bahkan melebihi itu. Membalas dengan lebih, kan begitu ya. Ya, dan hidup dengan kasih sih. Nah, hidup dengan kasih itu yang sekarang makin susah kita temukan. Penghujung kebahagiaan dan ketenangan itu hidup dengan kasih. Oke, hidup dengan kasih. Itu yang saya kira memang kita di era yang semakin modern ini, nilai-nilai itu yang orang sekarang apalagi di dunia digital gampang sekali mudah menipu, saling manipulasi dan cenderung transaksional dalam hubungan dan relasi di zaman sekarang. Saya dapat apa dari pertemuan ini, atau kamu dapat apa dari, tapi maksud Sarah banyak hal yang juga ya cukup kasih aja gitu, nggak itu timbal balik. Ya, nah kasih itu kan sebenarnya kan kaitannya dengan soal yang sifatnya spiritualitas juga, Sarah. Yes. Mungkin apakah ada hal-hal spiritual yang kemudian kamu terinspirasi juga dari ibu? Sangat. Mungkin bukan dari ibu ya, Mas Kosin, lebih ke dari mungkin izin sebagai Muslim, kalau kita sadari, Mas Kosin, setiap mulai doa, sholat atau apapun itu Bismillahirrahmanirrahim. Dari 99 nama Allah, 2 itu yang kita selalu sebut paling sering sepanjang hidup dalam memulai segala sesuatu, Maha Kasih dan Maha Sayang. Itu di Bismillahirrahmanirrahim, Mas Kosin. Jadi kayaknya dari 99 nama Allah nggak mungkin nggak ada maksud memilih 2 itu menjadi yang tersemat di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasti itu ujung dari segala sesuatu, itu pasti itu menurut Sarah gitu. Di ujungan Rahman dan Rahim. Rahman itu ya kasih dan sayang kan gitu. Karena ini testimoni, saya jadi ingat di apa
Brawijaya itu di antara sekian kan banyak itu aktivitas kemarin ya Iya, waktu rame-rame ada perhelatan itu iya, eh, saya ingat Sarah ini di antara anak-anak muda yang waktu itu mhm, yang ketika waktu sholat nyempetin sholat. mhm, Padahal banyak juga yang lupa. Saya iya Mas ketika Gazin, sholat itu lebih sering ketemu kamu dibanding yang lain. Artinya kamu melakukan hal yang sifatnya sangat private, spiritual, dan satu lagi disiplin. mhm, Karena amin, spiritualitas itu tidak mungkin bisa bisa langgeng tanpa ada iya, kedisiplinan. iya, Dan kembali ke soal leadership mhm, ini, menurut saya leadership dengan spiritualitas kan pasti berhubungan, iya, betul nggak? betul Mas Gazin. Gimana kau bisa menjelaskan soal itu? Eh, ya mungkin karena masih muda juga cenderung yang belum spiritualitasnya yang matang sebagaimana orang yang sudah membayarnya pakai waktu ya mungkin Mas Gazin, tapi mungkin karena Allah semacam mengakselerasi lewat kehilangan-kehilangan itu, Mm-mm. mungkin ada satu titik kesadaran di mana, ya pasti semua orang sepakat ya Mas Gazin, hal paling menyakitkan itu gantungin harapan ke sesama makhluk. Semua orang pasti sepakat itu, hal paling menyakitkan. Sehingga ada satu titik di mana ngegantungin harapan itu harus ke sesuatu yang lebih kuat. Ya, Sehingga kalau kayak ke sesuatu yang sama lemahnya sama kita, mereka pergi, kita ikutan jatuh. iya. Dan kamu barangkali di antara anak-anak muda yang lain, kamu orang yang paling meyakini itu karena kamu orang yang barangkali secara pengalaman Hmm, itu sudah membuktikan ya, ketika menggantungkan pada suatu betul, yang betul Mas Yasin. yang Iya, yang tidak abadi gitu ya, betul betul Mas Yasin. akan Dan nyalahin terus keadaan kan waktu itu karena mama nggak ada, seakan-akan pincang seumur hidup atau kayaknya gue nggak akan bahagia kayak teman-teman yang lengkap, dan itu hmm, waktu kecil kan selalu selalu bergulat di kepala seperti itu. Cuman at the end, saat sedikit-sedikit, ya karena sering diskusi sama diri sendiri ya Mas ya. Gazin di kamar gitu, Sarah juga cerita bahwa kepemimpinan gak dimulai dari seminar atau mimbar tapi dari kamar. Menarik nih. Kepemimpinan Gak tidak mulai dimulai dari dari seminar mimbar atau atau mimbar, mimbar tapi tapi dari dari kamar. kamar Nah, waktu. di kamar baca buku ini, ya enggak? Iya, jadi di kamar sendirian itu kan diskusi sama diri sendiri, tapi juga ngerasa ada satu zat yang luar biasa di situ nemenin, ya buat Sarah itu Allah. Oke, oke, the ultimate ya. Menarik sekali. Jadi saya sangat terenyuh teman-teman. Jadi semoga nanti ini not just leadership book tapi juga saya kira ada buku ini mengandung sesuatu yang magis spiritual. Iya. Jadi teman-teman kalau mau baca itu baca Bismillah ya nanti ya. Aduh. Supaya supaya apa namanya nilai-nilai spiritualnya juga merasuk nih. Karena tadi saya kalau dengar cerita Sarah itu eh, penderitaannya ya tingkat, coba bayangkan mungkin jarang yang ngalamin ditinggal umur 11 tahun, 11 umur bulan. 17 tahun kakek neneknya meninggal, habis itu kehilangan harta yang menjadi tempat bernaungnya yaitu rumah kebakar coba. Nah, titik balik yang kamu kemudian menjadi confident, menjadi merasa harus apa namanya kuat itu apa, Sar? Ya mungkin yang di titik waktu mau kampanye jadi calon ketua OSIS itu Mas Kusin kan nenek kakek meninggal. Mm-mm. Sehingga ya alhamdulillahnya semacam Tuhan arahkan untuk melampiaskan semua rasa sakit, luka dan lainnya ke organisasi. Nggak pernah kepikiran jadi Hmm. ketua OSIS Mas Kusin, nggak pernah ada ambisi Yang ke nyuruh kamu nyalon siapa? cuman diskusi sederhana sama senior, tapi dari dulu nggak pernah kepikiran kayak oh saya harus jadi ini terus Hmm. mau jadi ketua OSIS. Nggak, jadi pengurus OSIS biasa. Terus di momentum itu ada ngobrol sama sederhana sama senior soal keberlanjutan OSIS, dan ya qadarullah, maksudnya kayak Tuhan tuntun aja untuk ya kampanye, jadi Hmm. semua rasa sakitnya kelampiasin ke eh, kampanye ketua OSIS. Kampanye. Makanya waktu Pak Anies gagalin ospek, kemarahannya 3 kali lipat. Iya, ini kalau Karena di podcast ya sebelumnya ya ada di teman-teman podcast itu sebelumnya ditonton. dia marahin ditonton di Ada di setahun yang cerita lalu. podcast sebelumnya Iya, Mas dia Kosin marahin juga. Pak Anies tuh. Ya itu kan lagi duka Mas Kosin, terus harus jadi ketua OSIS, Ah, wah siapin ospek untuk mengobati, kan udah iya, diceritakan juga, terus digagalin sama Mendikbud, jadi kayak iya. udah Nis, Nis, happy. dengerin Nis. Ini loh orang yang melampiaskan kemarahannya waktu Iya, jadi tapi menteri. maha besar Allah ya Mas Kosin, dari marah sama Mendikbud jadi nulis bareng. Iya, 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 itu luar Ah, biasa ini ya. Jadi jadi nulis ini bareng bertiga. kamu saya kira juga mendapat privilege ya bisa Ya, nulis bareng sosok privilege senior ya. seperti Dedi dan Mas Anies yang saya kira itu tidak
banyak Betul, dialamin betul. oleh teman-teman seumuranmu ya, Iya, sesama Gen Z. Ada pesan nggak buat teman-teman Gen seumuranmu? Z. Oke. Mungkin di samping ini ditulis 3 ketua OSIS Mas Gozin, terus mungkin orang pun cenderung mengenal Sarah dengan background kepemimpinan dan lain sebagainya, tapi at the end saya tetap Gen Z pada umumnya, baru mulai hidup, belum tahu banyak hal, sehingga menulis sama 2 guru dan 2 senior seperti Bang Deddy sama Pak Anies ini ngajarin gimana ya, memberikan satu insight luar biasa juga ke Sarah, dan juga semoga buat teman-teman Gen Z yang lain bahwa kita sebagai Gen Z ini memang cenderung bisa mengakselerasi banyak hal. Hmm. Informasi, knowledge via ChatGPT, Google atau apapun. Tapi dari banyak diskusi sama Bang Deddy, sama Pak Anies, ada satu hal yang saya sadarin Mas Kosin, ada satu hal yang nggak bisa di fast track atau diakselerasi, dan hal itu namanya kebijaksanaan. Itu Kebijaksanaan. nilai tukarnya hanya satu Mas Kosin, waktu. Hmm. Jadi saya jamin kebijaksanaan itu memang hanya bisa dimiliki dan bisa dibayar oleh orang yang sudah melewati banyak musim. Tapi sejak muda kita bisa belajar bijaksana, karena itu bukan hadiah di usia ke-50, tapi sebuah pola yang kita latih dari sejak muda, terakumulasi sehingga nanti di usia yang lebih matang, Iya. ya kebijaksanaan itu memang matang. Karena Iya. kan mungkin kita semua tahu banyak juga yang usianya sudah itu, cuman juga kadang Itu begitu. maksudnya gitu. Sudah itu tapi begitu. Jadi tua maksudnya kan? Ya, sehingga memang ada beberapa hal yang hanya bisa dibayar sama waktu, tapi belajar bijaksana bisa sejak sekarang. Ya, tapi saya tarik satu kesimpulan Sarah, Ya. biar pemuda dia bisa melakukan akselerasi kok terhadap kebijaksanaan. Ya. Wisdom Ya, itu dengan cara apa? Supaya bisa menyerap juga pengalaman, maka dia berinteraksi Yes. dengan yang lebih Ya, itu senior kan betul, ya. sepakat. Itu salah satu proses untuk bisa menyerap banyak kebijaksanaan begitu ya. Betul. Dan memang porsi yang paling banyak pada akhirnya maksudnya polanya ini kan generasi X, Y, Z, mungkin nanti Y, Z, Alpha. Ya. Tapi at the end pola di 3 lintasan generasi ini akan selalu sama. Yang paling muda akan banyak mendengarkan dan menyimak, yang di tengah pasti akan menjembatani, dan yang paling senior mungkin yang akan justru mewariskan kebijaksanaan. Jadi nanti kalaupun Bang Deddy akan ada di posisi Pak Anies sebagai yang paling senior, itu juga akan beralih role-nya menjadi orang yang mewariskan kebijaksanaan. Sarah nanti akan di posisi Bang Deddy untuk menjembatani. Dan Gen Alpha akan ada di posisi Sarah sekarang untuk lebih banyak menyimak, mendengar, dan mempelajari banyak hal. Mungkin gitu Mas. Jadi lintas generasi ini mau berbagai zaman polanya akan sama, tapi mungkin kalau kata senior, kata Kak Dela, toppingnya aja yang beda. Toppingnya yang beda. Stylenya aja yang beda gitu sih Mas. Dan teman-teman jangan lupa leadership XYZ. Ya, cerita kepemimpinan 3 generasi. Ya, Sarah, nah ini nanti supaya ada regenerasi, kamu udah di paling Gen Z. Nah, tapi kamu harus nyiapin nih ke Gen Alpha. Ya, yang ke bocil-bocil nanti. Apa nih pesannya ini buat Gen mungkin Alpha? Ya mungkin untuk generasi setelah generasi Z, which kembali lagi ke A, itu Alpha. Mungkin bukan pesan tapi sharing aja bahwa pada akhirnya orang-orang atau generasi yang baru hidup itu memang akan cenderung gak banyak tahu, sehingga akan cenderung mencari tahu banyak hal. Dan satu pesan mungkin di saat kita coba dan eksplor sebanyak-banyaknya hal, penting rasanya untuk mencari inspirasi, mentor, guru dari orang-orang yang hidup lebih lama, sehingga tanpa kita harus mereduksi apa yang mau kita coba, kita tetap punya kompas moral, kita tetap punya batas dan pagar untuk akhirnya nggak bermanuver terlalu jauh, even kita mau ekspor sebanyak-banyaknya. Mungkin itu Mas Gazi. Terima kasih, asik sekali dengan Sarah, dan nanti kita sambung di kesempatan lainnya. Kita tutup podcast kita kali ini, Pejuang Bukan Harapi. Terima kasih Mas Gazi.